Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustadz, pengurus takmir, wabil khusus jamaah salat subuh Masjid Besar Baitur Rahim Rogo Jampi. Wajib kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melangkahkan kaki secara istiqomah datang ke masjid untuk mengikuti kegiatan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kegiatan kuliah subuh khususnya di bulan suci Ramadan saat ini. Alhamdulillah bapak-bapak, di penghujung Ramadan, kalau pengumuman gugah-gugah sahur tadi, petugas menyampaikan hari ini hari yang ke-28. Oke. Berarti sudah 27 hari kita lalui. Ke depan bisa kurang 2 hari, kita akan melewati Ramadan dan memasuki bulan Syawal. Seperti baru kemarin kita ini berpuasa, tanpa terasa kita sudah di ujung bulan, di penghujung bulan Ramadan. Karena itu tiada kata lain, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di akhir Ramadan menjelang Lebaran seperti ini, saya ingat ketika kecil ditanya oleh orang-orang tua kita, "Le, kelambine wis piro?" Apakah masa-masa seperti itu sekarang masih ada? Inilah yang akan kita kupas, bahwa memang pakaian itu di dalam Al-Quran oleh Allah diangkat. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa. Wahai anak cucu Adam, manusia termasuk kita yang saat ini masih jumeneng dan hidup, dipanggil oleh Allah. Sesungguhnya Allah telah menurunkan pakaian. Nih, di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26. Apa gunanya pakaian ini? Oleh Allah disebutkan, libasa yuwari sawatikum warisha. Pakaian yang Allah berikan, Allah turunkan ini sebagai penutup aurat dan perhiasan yang indah. Bapak-bapak, ibu-ibu, utamanya ibu-ibu, fungsi libas pakaian yang disebutkan dalam Al-Quran ini yang pertama adalah menutup aurat.
Aurat adalah anggota badan yang wajib harus dijaga, dipelihara, dan dilindungi agar tidak dipandang oleh orang lain itu membawa sesuatu potensi yang negatif. Itu fungsi dari libas, pakaian, menutup aurat yang pertama. Allah menegaskan ini, Bapak-bapak. Fungsi yang kedua baru sebagai perhiasan yang indah. Jangan dibalik, karena mengejar untuk menghiasi tubuh, aurat dibuka. Fungsikan libas, pakaian itu yang pertama untuk menutup aurat. Tingkat kepantasan. Lah sekarang ini kan kadang-kadang bukan fungsinya yang didahulukan, tapi gengsi. Harganya murah, tetapi bisa menutup aurat, itu lebih bagus. Kemudian pantas enggak pakaian ini untuk kita? Jangan karena meniru model, ikut tren, kemudian aurat itu dijadikan tempat mengundang pandangan yang kurang bagus, apalagi mengandung maksiat. Itu berarti pakaian yang tidak Qur'ani, pakaian tidak Islami. Tetapi dari semua pakaian dan fungsinya sebagai penutup aurat dan juga sebagai perhiasan yang indah, Allah menegaskan bahwa libasut taqwa dzalika khair. Dari fungsi menutup tadi dan perhiasan, Allah menyampaikan pakaian yang paling indah dan terbaik adalah takwa kepada Allah. Melindungi diri, menjaga diri, memelihara diri, menghias diri dengan keindahan amaliyah yang paling baik adalah takwa. Dan takwa ini yang akan kita raih dalam kegiatan bulan suci Ramadan ini melalui puasa. Ini harus kita camkan. Makanya laisal id liman labisal jadid, bukan orang yang termasuk merayakan hari raya secara hakiki karena bajunya baru. Sesungguhnya yang orang dikatakan beridul fitri itu adalah orang yang ketaatannya bertambah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari coba kita evaluasi 27 hari kemarin sampai sekarang, apakah ada grafik meningkat dari kegiatan-kegiatan ibadah kita. Makanya Ramadan ini bisa dianalisis, bisa kita kupas capaian ibadah kita itu melalui manajemen modern. Manajemen modern itu dalam perusahaan atau dalam organisasi yang lain bisa didekati dengan manajemen yang bagus melalui input, proses, output atau outcome. Ini kalau orang-orang yang biasa berbicara tentang manajemen itu paham. Apakah bisa? Lah Ramadan ini bisa kita analisis melalui pendekatan itu. Apakah kegiatan Ramadan kita berhasil, meningkat, atau justru Ramadan ini sia-sia karena kita tidak bisa memanfaatkannya. Yang pertama input, masukan, bahan baku, modal dan bekal kita ketika Ramadan datang. Apa? Yang pertama ilmu. Ilmu tentang Ramadan dan ibadah di dalamnya. Puasa harus ada ilmunya. Membaca Al-Quran, tajwid, makharijul huruf itu harus juga dipelajari. Iktikaf juga demikian. Alhamdulillah masjid kita ini agenda iktikaf rutin malaman tuh begitu banyak yang antusias. Takmir mengucapkan terima kasih. Ya. Yang terakhir nanti 29. Mulai malam 21, 23, 25, 27 membludak. Antusiasme jamaah untuk mengikuti kegiatan malaman ini sangat-sangat bagus. Dan ini
akan menjadi agenda rutin tahunan setiap Ramadan. Apa modal kita, Bapak-bapak? Itu tadi. Utama modal keimanan kita dan keikhlasan selama melaksanakan kegiatan di bulan suci Ramadan. Imanan wahtisaban. Itu. Ini adalah input kita ketika mengawali memasuki bulan suci Ramadan. Proses adalah kegiatan-kegiatan ketika kita modal masukan yang kita jadikan untuk mengolah apa selama Ramadan. Ibadah yang kita lakukan utama itu puasa ini, karena puasa itu khusus Ramadan hukumnya wajib. Selama Ramadan kita berpuasa, di proses puasanya ada ibadah yang lain, membaca Al-Quran, kemudian sholat sunat, sedekah, iktikaf, qiyamul lail. Itu kan proses kita mengisi kegiatan selama bulan suci Ramadan. Apakah selama 27 hari kemarin itu kita lalui? Apakah sholat jamaah kita rajin, rutin, istiqomah? Siapa yang tahu? Diri kita sendiri. Dari input, proses, outputnya apa? La'allakum tattaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau di rumah di dapur ingin masak nasi, inputnya beras. Beras diproses, dimasak, dipucusi, diberi air, outputnya apa? Nasi. Kopi, inputnya ya kopi, gula. Kalau misalnya tidak mau gula, sekarang misalnya kopi saja. Diproses, inputnya apa? Wedang kopi secangkir. Ini bisa kita jadikan pedoman kita. Jadi dari beriman, beribadah, kemudian outputnya takwa, itu namanya manajemen Ramadan. Ditambah lagi outcome, dampak jangka panjangnya itu apa bulan suci Ramadan dan kegiatan-kegiatan dari input, proses, dan output, Bapak-bapak, yaitu kita akan menjadi orang yang ihsan. Dari mukminin, abidin, mutakin, muhsinin. Perilaku kita itu menunjukkan karakteristik muslim yang muhsinin. Di antaranya orang yang sangat peduli kepada lingkungan, pada orang. Yunfikuna bidarra wasyarra. Bisa mengelola hati, tidak mudah marah, berarti sabar. Wal afina anin nas, mudah memaafkan. Ini outcome-nya. Karena itu Bapak-bapak, dalam kesempatan ini yang bisa mengevaluasi diri itu yang pertama kita. Karena kan puasa itu ibadah sirri. Ibadah sirri. Karena apa? Menahan berbeda dengan sholat. Sholat mengerjakan, mendirikan sholat, membayar zakat, itu mengerjakan. Tapi kalau puasa sirri, menahan, mencegah. Al-imsaku anisyai, menjaga sesuatu yang bisa membatalkan puasa dan juga bisa membatalkan atau merusak pahala puasa. Apa saja yang tanda-tanda kita ini, ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau melalui proses manajemen Ramadan, input, proses, output atau outcome-nya. Disebutkan bahwa alamatu qabulit ta'ah antusala bi ta'ati ba'daha. Tanda-tanda ketaatan itu diterima apabila ketaatan itu dilanjutkan setelah
melaksanakan ketaatan. Maksudnya apa? Panjenengan selama Ramadan puasa, selama Ramadan tadarus, selama Ramadan qiyamul lail, selama Ramadan sedekah, kegiatan-kegiatan ibadah tidak berhenti hanya Ramadan, dilanjutkan ba'da Ramadan. Itu tanda-tanda kegiatan kita selama bulan suci Ramadan itu diterima. Ya mudah-mudahan nanti Syawal dilanjutkan, baik siam sunatnya, qiyamul lailnya. Ini tanda-tanda diterima. Kemudian wa alamatu raddiha antusala bimaksiatin. Ini naudzubillah min dzalik, ya. Bahwa suatu amal itu ditolak ya, karena kita melakukan kemaksiatan. Ma'asanal hasanata ba'dal hasanati. Maka yang paling baik itu kebaikan yang dilaksanakan itu dilanjutkan, kontinuitas kegiatan itu dengan kebaikan. Nggih. Tapi kata Kanjeng Nabi, nggih, wa akbahas sayyiati ba'dal hasanati. Yang paling jelek itu setelah mengerjakan kebaikan, setelahnya itu melakukan kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan. Paling nyata misalnya jamaah subuh pulang membawa yang baik-baik, sandal yang baik dibawa, misalnya, bukan ilmu yang baik, lah itu tidak baik. Itu karena itu bapak-bapak, puasa kita ini bisa diterima kalau dilanjutkan kegiatan-kegiatan Ramadannya. Yang terakhir adalah pahala ibadah kita itu bisa rusak, bisa patah pahalanya loh, mboten puasanya, pahalanya. Apa kata Nabi? As-saumu junnatun, puasa itu benteng. Benteng. Malam yahrikha bima yahrikha ya Rasulullah bikadbin. Pahala puasa itu bisa rusak dengan kadbin. Lisan kita tidak bisa kita jaga dari kebohongan. Nggih, puasa. Lisan kita jaga dari perbuatan yang bohong, ngapusi pun itu kita jaga. Pahala kita puasa bisa rusak. Au bisa babin, atau dengan berkata-kata kotor, berkata-kata jorok yang kurang bagus. Au bi ghibatin, menggunjing ngerasani orang. Nah, yang terakhir au bi namimatin, adu domba. Kalau kita bisa menghindari itu, insyaallah puasa kita qabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, karena ini saya ditugasi oleh pengurus takmir untuk menyampaikan materi kuliah subuh. Dan terakhir, sekali lagi atas nama pribadi, atas nama takmir utamanya, mohon maaf dan terima kasih selama 27 hari dan berikutnya ini panjenengan istiqomah mengikuti kegiatan di Masjid Besar Baitur Rahim Merauke Jambi. Karena itu terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi saya mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan ini kurang berkenan, tapi mudah-mudahan ilmu sedikit kalau kita manfaatkan, kita amalkan, akan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil malail a'la ila yaumil. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummatina minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummatina minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummatina minan nar. Allahumma arzuqna sakinata fi qulubina wa sa'adata fi baina
والصحة في أبداننا والبركة في أرزاقنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم طول أمورنا وسقي أسعدنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا ونشر أبعدنا واقض جمعنا يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wasallim.